Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di mata kuliah Desain Software Perpustakaan tahun akademik 2020-2021. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang desain pengembangan software. Nah, dalam sebuah desain, dalam proses pengembangan software, ada siklus pengembangan sistem yang perlu dilakukan. Yang pertama, itu ada fase yang pertama pemeriksaan, yang kedua analisa, yang ketiga rancangan, dan yang keempat adalah implementasi, dan yang terakhir adalah pemeliharaan. Nah, semua siklus pengembangan sistem ini antara satu dan yang lainnya saling berkaitan. Baik, saya jelaskan. Yang pertama berkaitan dengan pemeriksaan. Nah, yang pertama, bagaimana mengukur apakah masalah pekerjaan itu layak untuk dibuatkan sebuah sistemnya. Oke. Yang kedua, pemimpin studi kelayakan mengukur apakah sistem baru atau sistem informasi yang akan dikembangkan itu memang diperlukan oleh suatu perusahaan atau pekerjaan. Yang selanjutnya adalah rencana proyek, pengembangan, manajemen, dan perolehan persetujuan manajemen. Nah, ini berada pada level stakeholder di level top manajemen. Bagaimana si manajemen memandang suatu permasalahan pekerjaan, apakah layak untuk dibuatkan sebuah sistem software atau tidak. Selanjutnya, memeriksa kelayakan sebuah sistem ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama ada kelayakan operasional, yang kedua kelayakan finansial, dan yang ketiga adalah kelayakan teknis. Nah, bagaimana ketiga jenis kelayakan ini? Mari kita simak secara bersama-sama. Oke, yang pertama ada kelayakan operasional. Kelayakan operasional adalah pengembangan sistem dianggap layak operasional jika memenuhi persyaratan operasi bisnis dan membawa pengaruh yang diharapkan oleh organisasi. Selanjutnya yang kedua, kelayakan finansial. Pengembangan sistem dapat dilakukan jika ada investasi keuangan yang cukup. Nah, ini sangat jelas sekali ya. Suatu perusahaan perlu mengkaji berkaitan dengan investasi keuangan. Apakah budgetnya untuk mengembangkan suatu atau sebuah software itu memerlukan biaya yang seperti itu? Nah, itu perlu diperhitungkan. Kenapa? Karena terkadang dengan budget yang low itu membuat sistem tidak terlalu efektif dan efisien. Nah, maka kelayakan finansial ini sangat diperlukan. Bagaimana mengukur budgeting tersebut. Yang selanjutnya ada kelayakan teknis. Kelayakan teknis berkaitan dengan pengembangan sistem. Dianggap memiliki kelayakan teknis jika dapat menjawab pertanyaan berikut ini. Saya akan contohkan. Yang pertama, apakah organisasi memiliki teknologi komputer dan komunikasi untuk pengembangan sistem? Jika tidak, dapatkah organisasi mengadakan teknologi tersebut? Nah, di sini tentu sebelum kita membuat sebuah pengembangan software, kita harus bertanya dulu apakah organisasi itu memiliki teknologi yang sesuai dengan spek. Yang kedua, apakah perangkat keras yang memiliki kapasitas dapat menyimpan dan mengirim data informasi yang diperlukan oleh sistem yang baru. Ini perlu diperhatikan juga dari unsur hardware. Yang ketiga, apakah sistem yang direncanakan memungkinkan digunakan oleh beberapa jumlah pemakai. Nah, ini sangat penting diperlukan juga, yaitu menganalisis usernya. Nah, bagaimana kekuatan si software ketika memakainya dalam jumlah yang banyak. Oke, yang selanjutnya berkaitan dengan pengembangan sistem di kemudian hari. Nah, apakah sistem ini dapat terus dikembangkan di kemudian hari sesuaikan dengan
kebutuhan dari suatu organisasi. Ya. Yang kelima, apakah sistem yang direncanakan menjamin akurasi dan dapat memberi kemudahan akses dan menjamin keamanan? Nah, ini sangat penting sekali ya, berkaitan dengan keakuratan informasi gitu ya, akuntabel gitu ya, dapat dipercaya, memberi kemudahan akses dan menjamin keamanan data. Nah, tentunya bagi yang keamanan data ini atau security ini sangat diperlukan di pengembangan sebuah software. Yang selanjutnya berkaitan dengan analisis sistem. Nah, ini langkah kedua, yaitu pengkajian secara organisasi dalam menemukan kembali dan mengolah data untuk menghasilkan informasi dengan tujuan dapat mengikuti proses yang lebih baik. Yang selanjutnya, yang ketiga ada desain sistem. Fase untuk menerjemahkan persyaratan menjadi spesifikasi desain. Nah, fase ini terdiri dari 3 tahap. Yang pertama, saya coba jelaskan, desain awal atau konseptual. Nah, berkaitan dengan desain awal ini, yang perlu diperhatikan adalah jumlah pemakai dan lokasi yang dimungkinkan oleh sistem ataupun kapasitas penyimpan jalur komunikasi antar pemakai yang berinteraksi dengan sistem. Nah, ini perlu diperhatikan pada saat desain awal secara konseptual. Yang selanjutnya ada pembuatan prototype. Prototype adalah model kerja dari sebuah aplikasi sistem informasi. Bila dibandingkan dengan sistem selengkapnya, prototype biasanya tidak berisi penuh dengan fitur dan fungsi yang dimiliki oleh sistem. Yang selanjutnya adalah desain terinci atau fisik. Nah, desain terinci atau fisik ini ada desain output, desain input, desain data, lalu juga ada desain proses, dan yang terakhir adalah desain output. Nah, silakan teman-teman bisa mencari berkaitan dengan yang tadi saya sampaikan. Oke, yang selanjutnya fase keempat, ya, ini berkaitan dengan tahap implementasi. Nah, ini berkaitan dengan fase instalasi dan penggunaan sistem yang baru. Sistem yang baru mungkin akan membawa perubahan baru di organisasi. Oleh karena itu perlu pelatihan, persiapan lokasi, dan strategi peralatan. Oke, berkaitan dengan pelatihan ini diperlukan ya untuk mengajari pemakai atau user bagaimana cara menggunakan sistem dan menjaga agar sistem tetap berjalan. Oke, ketika di sebuah organisasi ya sudah mengimplementasikan sistem dan instalasi, maka langkah yang pertama itu adalah memberikan pelatihan kepada penggunanya, ya, kepada pemakai. Bagaimana cara menggunakan sistem, bagaimana cara agar sistem dapat berjalan. Yang selanjutnya ada persiapan. Nah, persiapan lokasi ini diperlukan, ya, karena biasanya sistem yang baru memerlukan perlengkapan atau perabotan atau fasilitas yang baru pula. Nah, ini jadi tantangannya untuk persiapan lokasi ini berkaitan dengan fasilitas-fasilitas yang baru, karena sistem sudah diinstal dengan yang baru juga. Yang selanjutnya ada strategi peralihan. Strategi peralihan diwujudkan dalam bentuk rencana yang menjelaskan aktivitas yang harus dilakukan dalam rangka beralih pada sistem yang baru. Nah, tentunya strategi peralihan ini jika di sebuah organisasi menerapkan sistem yang baru, tentunya sistem yang lama tidak langsung serta-merta diganti dengan sistem yang baru. Ya. Harus ada strategi peralihan yang cocok digunakan di organisasi tersebut. Untuk itu, silakan teman-teman bisa mencari beberapa strategi peralihan dalam implementasi sistem. Yang selanjutnya berkaitan dengan pemeliharaan sistem. Nah, ini sangat penting sekali. Jadi, keseluruhan sistem perlu senantiasa dikembangkan. Misalnya dengan menambah fitur-fitur baru sesuai dengan perkembangan teknologi. Oke, baik. Terima kasih teman-teman semuanya. Itu sebagai pengantar saja di pertemuan hari ini berkaitan dengan pengembangan desain software. Nah, silakan teman-teman nanti bisa mengakses Discord untuk video-videonya untuk mendapatkan tayangan saya. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.